Halo, kembali bersama saya Doni Nancy Adventure. Teman-teman semuanya, di libur Imlek ini saya sama Evan akan melakukan perjalanan jauh, yaitu kita akan melakukan adventure ke Atambua. Jadi Atambua itu perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste. Kita akan adventure dengan menggunakan sepeda motor, dan jarak tempuhnya itu sekitar 7-8 jam gitu. Jadi kita nanti akan pertama dari Kupang akan ke Soe dulu, kemudian istirahat. Setelah itu nanti jalan lagi ke Keva. Kalau misalnya capek kita istirahat lagi, tapi kalau misalnya enggak, kita akan lanjut sampai ke Atambua gitu. Doakan kami ya dalam perjalanan, semoga kami selamat sampai di Atambua. Oke, dadah. Wah, puji Tuhan, hari ini cerah banget. Jadi, saya dan Evan dapat melakukan perjalanan dari Kupang ke Atambua menempuh waktu sekitar 7-8 jam dengan menggunakan motor. Wah, lama juga ya. Sebenarnya sih kita bisa pergi ke sana lewat udara. Di kota Atambua ada bandara. Dari Kupang ke Atambua terdapat 2 kali penerbangan setiap harinya yang dilayani oleh Wings Air. Tetapi saya dan Evan memilih lewat darat supaya dapat melihat pemandangan alam Pulau Timor dan kehidupan masyarakat yang bersahaja. Jalur yang kita lewatin ini bernama Jalan Nasional Trans Timor. Jalan ini membentang sejauh 313 km dari Kupang ke Motain. Mulai dari kota Kupang, ibu kota provinsi NTT, kemudian ke ibu kota Kabupaten Kupang, yaitu Oelamasi, kemudian ke ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu Soe, kemudian ke ibu kota Kabupaten Timur Tengah Utara, yaitu Keva, sampai dengan ke Atambua. Setelah 1 jam 45 menit perjalanan, kita akan disuguhi dengan pemandangan sungai. Namanya Sungai Noel Mina, atau dikenal juga dengan nama Kali Manis. Dan nanti kita akan melewati jembatan yang terhits dan terpanjang, namanya Jembatan Noel Mina. Nanti teman-teman bisa lihat juga di video ini di part kedua ya. Dalam perjalanan menuju Soe, kita terhenti pada satu titik yang membuat mata saya dan Evan terpandang. Wow, indah banget nih pemandangannya. Karena Kupang saat ini juga sedang hujan, jadi kita dapat melihat betapa hijaunya dan indahnya pemandangan ini. Terkait transportasi, masyarakat di NTT sendiri punya 2 alternatif. Salah satunya adalah mobil pickup yang ada di depan saya. Dimodif sedemikian rupa, kemudian digunakan sebagai angkutan. Kemudian yang kedua adalah mobil bis yang tidak terlalu besar atau sedang aja. Yuhu, akhirnya kita berdua sampai juga di Soe. Puji Tuhan. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Doni Nancy Adventure. Kita udah sampai di Soe. Tadi dari Kupang berangkat jam 8, kemudian kita sampai di Soe sekitar jam 11 ya, jam 11-an. Kemudian kita makan dulu, nanti mau langsung lanjut lagi perjalanan ke Atambua. Oke. Setelah istirahat dan makan siang di Soe, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Keva. Kalau dilihat dari jalannya sih, makin seru banget nih. Benar-benar cocok buat touring. Jalannya pun enak banget, berkelok-kelok, seru banget pokoknya. Thanks banget nih ya yang sudah minjemin motornya. Oh iya, perjalanan menuju Atambua kita naik motor Scoopy loh. Jadi ingat kerjaan di tempat yang dulu. Salam one heart, salam satu hati.
Jarak Soe ke Keva itu sekitar 70 km. Dan di tengah-tengahnya nanti kita akan melewati daerah yang namanya Niki Niki, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah sampai nih di Keva. Jadi, sebelum memasuki kota Keva di kilometer 10, berdiri sebuah tugu namanya Tugu Biin Mafo yang menjadi ikon dari kota Keva. Sesampai di Keva, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Atambua. Jadi cuma numpang lewat nih ya Keva, maaf. Nanti kalau misalnya dari Atambua kembali ke Kupang, kita mampir sebentar deh di Keva. Nah, teman-teman semuanya, perjalanan juga kalau dilihat dari jalannya sih masih mulus-mulus aja. Pokoknya memang dari Kupang sampai menuju Atambua ini jalanannya oke banget, sangat recommended banget. Sepertinya cuaca mulai tidak bersahabat nih teman-teman semuanya. Cuaca jadi gelap dan mendung. Dan benar saja, memasuki kota Atambua, kami benar-benar kehujanan. Oke teman-teman semuanya, jadi 15 menit sebelum kota Atambua kita kehujanan banget dan kita lagi berteduh di Seminari Lalian. Ya, kita nggak tahu seminari apa ini gitu ya, tapi kita lagi berteduh di gereja. Nah, tampaknya sudah reda hujannya, kayaknya kita mau lanjut aja supaya kita bisa ganti di hotel terus beristirahat. Kayaknya untuk perbatasannya kita bisa lihat nanti malam mungkin atau besok pagi gitu. Oke, ketemu dengan kami lagi, Doni Nancy Adventure. Teman-teman semuanya, sebenarnya kita sudah sampai di hotel dan kita kehujanan banget, basah semuanya. Terus kita memutuskan untuk ganti dulu dan melanjutkan perjalanannya lagi ke perbatasan Atambua dengan Timor Leste. Kalau jarak dari hotel kami menuju ke perbatasan sekitar 15-20 menit, nggak terlalu jauh kok teman-teman semuanya. Dan dalam perjalanan, jalannya sih memang menurun dan berkelok-kelok. Semuanya, kalau misalnya teman-teman mau ke Timor Leste, teman-teman harus lewat sini dulu, yaitu PLBN Motahin. Nah, nanti biasanya akan ada petugasnya, setelah itu nanti bisa masuk ke dalam. Nah, di dalamnya itu ada Tugu Motahin Indonesia. Nah, supaya cepat, kita langsung masuk aja. Yuk. Oke, yuk. Akhirnya kami memasuki kantor PLBN Motahin untuk pertama kalinya. Kantor yang luasnya sekitar 8,03 hektar ini menggabungkan tanah bekas terminal bus, pasar, dan kantor lama. Gedung-gedung baru juga didesain dengan atap bertema rumah adat Mbaruniang di Desa Wairebo, NTT. Cantik betul kelihatannya. Kesan pertama saya melihat ini semuanya adalah megah dan keren. PLBN Motahin lebih tepat disebut kompleks karena ada banyak bangunan di dalamnya, menggabungkan semua bangunan kantor dari perbatasan yang lama menjadi lebih teratur dan rapi. Keren banget.
Teman-teman semuanya, kembali bersama saya Doni Nancy Adventure. Nah, kali ini akhirnya saya sama Evan tiba juga di Tugu ya, Indonesia dan Timor Leste gitu ya. Dan teman-teman semuanya, kalau misalnya teman-teman lihat juga ke sini. Nah, di sini ada batas gitu ya. Ada pagar. Kalau misalnya yang saya ada berdiri di sini, ini masih Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lewat spin dari pagar yang ini, itu ada sungainya juga, ada sungainya. Kita sudah ada di luar negeri, yaitu Timor Leste. Akhirnya kita sampai juga ya. Oke. Dan yang menariknya juga, perbatasan yang dibuat oleh Indonesia ini keren banget gitu, modern banget. Jadi beda banget sama yang di sebelah. Keren Indonesia, bangga jadi Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan pos lintas batas negara terpadu Motain pada tanggal 28 Desember 2016 dan merupakan upaya pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Semoga Motain akan senantiasa menjadi kebanggaan bagi warga Indonesia dan menjadi kewibawaan Indonesia di garis terdepan perbatasan.